Halo, nama saya adalah Ida Maranata Petondang. Saya adalah guru kelas 1 di SD Negeri 012 Balikpapan Selatan. Tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk refleksi saya setelah melakukan pelatihan motivasi dan merdeka belajar. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Terkait dari teori yang dibuat oleh Abraham Maslow atau teori Maslow, motivasi itu dilihat lagi ada 2 faktor, yaitu aspek perkembangan dan aspek kekurangan. Untuk aspek perkembangan yaitu adalah aktualisasi diri, sedangkan aspek kekurangan adalah dari fisiologis, dari rasa aman, harga diri, relevansi, dan psikologis. Nah, untuk yang motivasi harus perlu mempelajari apa sih motivasi kita, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi. Setelah saya melakukan lembar aksi 1, saya mengalami yang namanya refleksi diri, dan ternyata setelah saya melakukan pelatihan ini, saya mempelajari bahwa motivasi saya selama ini adalah aktualisasi diri, di mana saya menantang diri saya, mengembangkan kemampuan saya, men-challenge diri saya untuk peserta didik saya. Karena di pikiran saya adalah 31 peserta didik, terdapat 31 masalah yang perlu saya pecahkan, sama seperti puzzle. Itu yang saya latih setelah melakukan pelatihan ini. Saya baru menyadari ternyata itulah motivasi saya selama ini. Kemudian, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Tips. Saya terlalu dini untuk memberi tips, jadi saya hanya berbagi pengalaman. Berdasarkan pengalaman saya ketika saya menjadi peserta didik, saya bisa mengartikan sorot mata dari guru saya berdasarkan rasa kasih, rasa marah, rasa mengolok, dan itu bisa diartikan dari sorot mata. Senyum itu juga bisa diartikan berbagai senyum kasih, senyum merangkul, senyum sinis, senyum menghina. Itu bisa saya artikan saat saya masih kecil. Kemudian ketika guru sama-sama menggunakan suara yang besar, itu bisa dijelaskan. Suara besar hanya untuk bisa sampai terdengar ke belakang. Suara besar untuk membentak, itu bisa saya artikan saat saya sebagai peserta didik. Maka ketika saya menjadi guru, saya perlu memberikan satu aspek kekurangan sebagai dasar, yaitu aspek rasa aman. Mereka perlu diberikan rasa aman untuk berani bertanya, berani menyampaikan masalah, berani meminta teman orang lain untuk diajak berdiskusi terkait masalah mereka. Itu dibutuhkan rasa aman dari peserta didik. Itu yang saya berikan pertama kali. Mereka juga membutuhkan yang namanya rasa istirahat ketika mereka lelah. Mereka juga membutuhkan penghiburan berupa ice breaking ketika mereka mengalami tekanan terlalu banyak dari pelajaran mereka. Kemudian mereka membutuhkan yang namanya hubungan dengan orang luar. Nah, itu bisa kita tampilkan di Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar mengutamakan yang namanya kolaborasi, kerjasama, dan skill untuk mereka di dunia luar nanti. Kemudian, ayo guru-guru ikuti pelatihan Semangat Guru tahap 2. Di pelatihan ini kita jadi bisa menentukan dan mengingatkan diri kita kembali apa sih motivasi kita sebagai seorang guru, pendidik, dan pengajar untuk kemajuan peserta didik kita.